Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Kehendak Allah adalah yang terbaik. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya masih SMA, saya memiliki seorang sahabat. Dan setelah lulus SMA, kami berpisah meneruskan pendidikan kami masing-masing. Saya masuk ke seminari, lalu sahabat saya ini masuk ke sebuah fakultas kedokteran di sebuah universitas. Dan setelah lama tak bersua, ya ketika saya sudah menjadi seorang imam dan kemudian ketika cuti, saya punya kesempatan untuk berjumpa dengan sahabat saya ini, maka kami pun saling bercerita tentang pengalaman kami di masa yang lalu. Dan sahabat saya ini bercerita bahwa ketika dia lulus dari fakultas kedokteran, lalu diangkat menjadi pegawai negeri, dia sungguh merasa sangat kecewa karena sejak SMA dia selalu menginginkan untuk menjadi seorang dokter yang bekerja di Pulau Jawa. Dia berpikir bahwa kalau bekerja di Pulau Jawa maka kehidupannya akan terjamin, karena Pulau Jawa itu adalah pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia ini. Jadi pasti setiap hari akan mendapatkan banyak pasien. Tetapi akhirnya dia tidak pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah menjadi pegawai negeri, menjadi PNS, dia justru ditugaskan di Pulau Papua. Jadi ditugaskan di Papua yang sangat jauh dari Pulau Jawa. Dan dia bercerita bahwa pada awalnya dia merasa sangat kecewa. Dia yang menginginkan ditempatkan di Pulau Jawa, akhirnya justru ditempatkan di tempat yang sangat jauh, yang sangat jarang penduduknya, yaitu Papua. Namun kemudian, ya sahabat saya ini bercerita, setelah menjalani kehidupannya sebagai dokter di Jayapura, di Papua, dia berkata kepada saya, memang awalnya saya merasa sangat kecewa, bahkan sempat menyalahkan Tuhan. Mengapa doa-doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, tidak dikabulkan oleh Tuhan? Saya menginginkan untuk menjadi seorang dokter yang bekerja di Pulau Jawa, tetapi mengapa akhirnya sampai tua, sampai umur 50 tahun, ya tetap bekerja di Papua, di kota Jayapura, dan tidak pernah dipindah dari situ sampai hari ini. Awalnya dia merasa kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Bahkan sempat juga marah kepada Tuhan, karena merasa Tuhan tidak mendengarkan dan mengabulkan apa yang dia harapkan. Tetapi sekarang setelah berjalannya waktu yang begitu lama sampai umur 50 tahun, sahabat saya ini pun akhirnya menyadari bahwa ternyata di balik kehendak Tuhan, di balik kehendak Allah yang memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, ternyata tersembunyi sebuah rahmat yang indah, sebuah rahmat yang luar biasa. Hanya 2 tahun setelah sahabat saya ini bekerja di Jayapura, di Papua, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena kebetulan sahabat saya ini sejak SMA memang adalah seorang pecinta alam. Jadi justru ketika ditugaskan di Papua itu hobinya ini tersalurkan. Jadi dia kebetulan hobi adventure, ya, jadi berpetualang di alam bebas, dan itu betul-betul tersalurkan di
di Papua, karena di Papua banyak hutan-hutan yang masih belum tersentuh oleh manusia, dan dia sungguh-sungguh merasa puas ya. Kalau di Pulau Jawa mana ada hutan yang tidak ada pemiliknya ya. Hampir semua hutan itu ada pemiliknya, sehingga orang tidak bisa melakukan adventure atau petualangan. Demikian juga sahabat saya ini, saya tahu dia sejak kecil hobi memelihara burung, dan ketika dia bertugas di Papua dia begitu bersyukur karena di Pulau Papua ini ada begitu banyak jenis burung yang indah ya. Cendrawasih itu hanya salah satu spesies burung yang indah dari Papua. Masih banyak lagi burung-burung yang sangat indah di sana, dan hobi memelihara burungnya pun tersalurkan. Juga sahabat saya ini berkata ternyata Papua itu alamnya begitu mempesona, begitu luar biasa ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang Raja Ampat ya. Raja Ampat itu hanya salah satu saja dari begitu banyak tempat yang indah di Pulau Papua. Dan sekarang kalau saya bertanya kepada sahabat saya ini, apakah dia masih ingin pindah ke Pulau Jawa yang ramai dan banyak manusianya, dia mengatakan tidak, saya ingin mati di Papua. Meskipun dia orang Jawa, tapi dia ingin mati di Papua, karena menurut dia Papua adalah tempat yang luar biasa indahnya, tempat yang sungguh menyimpan banyak misteri, banyak rahasia yang sungguh menarik hatinya untuk digali. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat saya ini berkata bahwa dia sungguh bersyukur ditempatkan sebagai seorang dokter di Papua. Seandainya dulu keinginannya untuk bekerja di Pulau Jawa dikabulkan oleh Tuhan, mungkin dia tidak akan pernah mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa seperti yang sekarang dia alami. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang sampai di kota Kapernaum, dan di sana dia melakukan banyak mujizat, banyak pelayanan. Dan kalau kita membaca kitab suci, maka kita bisa tahu bahwa sepertinya di kota Kapernaum inilah pelayanan Tuhan Yesus disambut secara paling antusias. Jadi orang Kapernaum ini kelihatan sekali kalau kita membaca kitab suci itu sungguh memberikan sambutan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus pun juga merasa senang, dan banyak sekali mujizat yang dia lakukan di kota Kapernaum. Sungguh Kapernaum ini merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi Tuhan Yesus. Dan ya, sekiranya Tuhan Yesus ini menuruti keinginan manusiawinya, kita boleh yakin bahwa Tuhan Yesus pasti tidak akan mau pindah dari Kapernaum. Dia akan terus melayani di Kapernaum karena tempat itu sangat menyenangkan. Kapernaum sangat menyenangkan. Untuk apa pergi ke kota-kota lain, ke Yeriko, ke Betsaida, ke Betania, ke Tirus dan Sidon, atau bahkan ke Yerusalem ya, di kota di mana Tuhan Yesus disalibkan. Untuk apa pergi ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan itu? Lebih baik ya sampai mati bertahan di Kapernaum, karena Kapernaum sungguh sangat menyenangkan. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus, dia tidak mau menuruti atau memuaskan keinginan manusiawinya. Ketika dia selesai melakukan pelayanan, Tuhan Yesus seperti biasanya dia pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Dan ketika dia pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa, orang-orang Kapernaum tetap terus mencari-cari dia dan merindukan pelayanannya. Maka para muridnya pun mencari dia, mencari Tuhan Yesus.
Dan ketika berjumpa, para murid mengajak Tuhan Yesus untuk kembali ke Kapernaum, memberikan pelayanan, dan sambutan orang Kapernaum tetap sama, sangat menyambut pelayanannya dengan penuh antusias, dengan penuh semangat. Tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus dalam kitab suci, kita bisa membaca. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Jadi akhirnya Tuhan Yesus memutuskan untuk meninggalkan kota Kapernaum yang sungguh sangat menyenangkan, untuk pergi ke kota-kota lain yang sudah dijadwalkan, yang sudah diatur, yang sudah dikehendaki oleh Allah Bapanya. Tuhan Yesus memilih untuk menjalankan karyanya, menjalankan rencana Bapa sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Bapa, dan ia tidak mau memuaskan keinginan pribadinya atau keinginan manusiawinya. Akhirnya Tuhan Yesus pun meninggalkan Kapernaum dan pergi ke kota-kota lain demi untuk menjalankan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai manusia kita cenderung untuk selalu menginginkan bahwa apa yang kita kehendaki di dalam hidup itulah yang terjadi, dan kita seringkali tidak peduli dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pokoknya apa yang saya inginkan dalam hidup harus terjadi, karena itulah yang saya inginkan. Dan kita lupa untuk mencari kehendak Tuhan yang sejati di dalam kehidupan. Namun, sabda Tuhan dan pengalaman banyak orang telah membuktikan bahwa apa yang terbaik ternyata tersembunyi di dalam kehendak Allah. Bukan di dalam kehendak kita, tetapi di dalam kehendak Allah. Seorang kudus Karmel, Santa Teresa Avila, pernah berkata, "Hal yang terindah di dalam hidup ini adalah membiarkan kehendak Allah terjadi di dalam hidup kita. Karena Allah mengenal diri kita jauh lebih baik daripada kita sendiri." Semoga kita semua selalu mampu menerima kehendak Allah dengan ikhlas dan penuh kerelaan agar terjadi di dalam hidup kita, karena hal yang terbaik justru tersembunyi, justru ada di dalam kehendak Allah. Dan semoga dengan menerima kehendak Allah dengan tulus ikhlas di dalam kehidupan, hidup kita pun boleh dipenuhi dengan sukacita. Tuhan memberkati.